Selamat malam. Kita bertemu lagi pada hari ke-7 bulan ini. Kita meneruskan firman Tuhan yang 2 hari ini menegaskan mengenai hukum Tuhan. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengikuti Dia. Kalau kita mengikuti Dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Hal itu pasti terjadi. Tapi kalau kita mengikuti Dia akan terus mengurusi kita untuk selamat dan masuk kehidupan kekal. Itu bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini kita membaca dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bisu dan orang-orang bertengkar mengenai kuasa dari mana Yesus melakukan hal begitu. Ada yang mengatakan itu memang dari Allah, tapi banyak mengatakan itu dari kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bagaimana mungkin suatu kerajaan bisa terbagi dalam dirinya kalau begitu. Bagaimana satu menyerang yang lain, tidak bisa. Kesembuhan dan segala mujizat yang Yesus melakukan itu berasal dari satu kuasa saja, yaitu kuasa Allah. Maka Allah harus disembah, Allah harus dipermuliakan, bukan dihinakan dan dilecehkan seperti orang-orang kebanyakan waktu itu. Mereka mengatakan itu kuasa Beelzebul. Itu tidak bisa dalam logika keselamatan. Itu logika keselamatan mengajarkan kita bahwa segala kuasa keselamatan, kesembuhan datang dari Tuhan. Kesembuhan adalah hal yang baik yang dilakukan Tuhan untuk umatnya, memberikan kepada umat manusia kelepasan dan kelegaan supaya hidup dengan bahagia, baik di sini maupun nanti di akhirat. Hanya karena kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah menyulitkan, Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Tuhan hanya mau membahagiakan manusia. Itulah tujuan Tuhan. Itulah segala bagian yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan hanya mau membahagiakan manusia dengan segala kuat kuasanya. Allah adalah Allah bagi manusia. Manusia adalah makhluk bagi Allah. Dua itu merupakan hubungan yang terus erat mesra, selalu membawa kebahagiaan bagi manusia. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia mau memberikan keselamatan kepada kita, bukan kebinasaan, bukan penderitaan, bukan apa yang merugikan manusia. Sering dalam hidup ini kita berpikir bahwa Tuhan itu juga sering memberikan kerugian kepada manusia. Tidak pernah. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada manusia. Tidak pernah Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk bagi manusia. Manusia hanya mau tahu bergantung pada Tuhan karena kuasa Tuhan, kuasa yang ajaib untuk membahagiakan manusia. Kita berterima kasih bahwa Tuhan mempunyai kuasa itu yang selalu membawa kepada kita kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, maka kita akan direbut oleh kuasa-kuasa yang memberikan kerugian-kerugian kepada kita. Tapi karena Tuhan ada, maka kita selalu dibela, dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan dengan kuat kuasanya, dan segala yang datang menyerang kita akan dibinasakan oleh kuasa Tuhan. Malah kita bersyukur pada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Bahkan Dia rela mengorbankan putra yang tunggal
Tuhan Yesus untuk menebus menyelamatkan kita. Ini bukti cinta Tuhan, bukti balas kasih Tuhan kepada kita manusia. Marilah kita mohon rahmat kemurahan Tuhan untuk tetap menjaga kita di dunia ini maupun nanti di akhirat, memberikan keselamatan, kebahagiaan sempurna kepada kita dalam segala keberadaan kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan Bapa yang baik, Engkau Allah yang pengasih dan pemurah, dan Allah yang setia, Allah yang selalu membahagiakan kami manusia. Maka hari ini kami datang kembali kepadamu bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang Kau lakukan bagi kehidupan kami dan bagi kebahagiaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau meraja sepanjang segala masa. Amin.